Dampak positif kecanduan sosial media. Nomor 5 bener banget. Hai generasi Z, generasinya era digital, kalian wajib tahu ini. Seiring perkembangan zaman, kehadiran sosial media menjadi semakin beragam. Sebagian orang menganggap perubahan ini memberikan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Berikut kita bahas dampak positif dari sosial media. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Ada banyak aplikasi di sosial media untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan sosial media, Gen Z pasti mudah terhubung sama si doi dong. Kedua, memudahkan pencarian informasi. Bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Kamu bisa jadi stalker sekelas FBI buat cari informasi si doi nih. Yang ketiga, sarana untuk berbisnis. Yang ini memang gak bisa dipungkirin sih, beberapa sosial media dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Jadi Gen Z bisa menghasilkan cuan pastinya. Yang keempat, sarana hiburan. Dan sudah gak heran lagi sih, banyak Gen Z menjadikan sosial media sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Dan yang kelima, sarana pembelajaran. Melansir Journal of Educational Computing Research, melalui sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pelajaran dan segi pengetahuan semakin meningkat baik. Nah, kira-kira apa sih dampak negatif dari sosial media? Next kita bahas ya, jadi jangan lupa follow dulu biar nggak ketinggalan informasinya. Dampak positif kecanduan sosial media. Nomor 5 bener banget. Hai generasi Z, generasinya era digital, kalian wajib tahu ini. Seiring perkembangan zaman, kehadiran sosial media menjadi semakin beragam. Sebagian orang menganggap perubahan ini memberikan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Berikut kita bahas dampak positif dari sosial media. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Ada banyak aplikasi di sosial media untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan sosial media, Gen Z pasti mudah terhubung sama si doi dong. Kedua, memudahkan pencarian informasi. Bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Kamu bisa jadi stalker sekelas FBI buat cari informasi si doi nih. Yang ketiga, sarana untuk berbisnis. Yang ini memang gak bisa dipungkirin sih, beberapa sosial media dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Jadi Gen Z bisa menghasilkan cuan pastinya. Yang keempat, sarana hiburan. Dan sudah gak heran lagi sih, banyak Gen Z menjadikan sosial media sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Dan yang kelima, sarana pembelajaran. Melansir Journal of Educational Computing Research, melalui sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pelajaran dan segi pengetahuan semakin meningkat baik. Nah, kira-kira apa sih dampak negatif dari sosial media? Next kita bahas ya, jadi jangan lupa follow dulu biar nggak ketinggalan informasinya.